Yang pertama di sini saya ada 500 gram terong ungu. Nah, ini terongnya sudah saya cuci bersih ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita potong. Untuk potongannya sesuai selera masing-masing, mau bulat-bulat juga nggak apa-apa ya. Di sini saya lebih suka potongan terongnya ini lebih besar ya. Oke, kita akan potong. Satu terong saya potong menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, di sini karena saya mau langsung goreng ya, jadi saya nggak rendam di dalam air. Kalau teman-teman mau masaknya kurang lebih dari 30 menit, bisa direndam dulu ya di dalam air yang diberi sedikit garam. Karena ini saya mau langsung goreng, jadi saya rasa nggak perlu ya. Jadi kita cuci bersih, potong-potong, lalu kita goreng. Setelah terong sudah dipotong-potong seperti ini, lalu goreng terong dengan secukupnya minyak. Usahakan minyaknya tunggu sampai benar-benar panas ya. Jika sudah benar-benar panas, lalu masukkan terong dan sesekali bisa dibolak-balik ya agar tidak gosong. Nah, oke, untuk tahap kematangannya ini sesuai selera masing-masing. Ada yang suka masih krenyes-krenyes ya, atau ada juga yang suka benar-benar matang. Nah, oke, ini sudah setengah matang seperti ini ya, nggak terlalu lembek banget. Jadi saya rasa ini sudah cukup dan saya akan angkat dan tiriskan. Setelah ditiriskan seperti ini ya, sekarang saya akan menyiapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada 2 siung kemiri, 2 butir kemiri maksudnya ya, 6 siung bawang putih dan 1 genggam bawang merah, setengah sendok makan lada, setengah sendok makan garam. Lalu haluskan. Untuk menghaluskannya sesuai selera masing-masing ya teman-teman ya. Kalau suka mau di blender juga monggo silahkan. Di sini saya akan ulek bumbu sampai halus. Dan jika sudah halus seperti ini, sekarang waktunya untuk kita langsung memasaknya. Tumis bumbu menggunakan secukupnya minyak. Minyaknya ini bekas tadi menggoreng terong ya, tinggal dikurangin aja gitu. Lalu saya tambahkan dengan 3 lembar daun salam, seruas jahe yang sudah digeprek, dan satu batang serai yang sudah digeprek. Tumis bumbu hingga benar-benar harum dan sedikit kering. Jika sudah kering seperti ini, lalu tambahkan dengan kurang lebih 200 ml air. Oke, kita aduk-aduk hingga sudah mendidih. Tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir, kurang lebih 5 sendok makan kecap manis ya, ataupun sesuai selera masing-masing. Oke, aduk-aduk hingga tercampur rata. Di sini teman-teman bisa koreksi rasanya ya. Jika kurang sesuai selera bisa ditambahkan, karena ini saya rasa kurang manis, jadi saya tambahkan dengan kecap manis. Nah, kalau teman-teman mau ditambahkan dengan penyedap rasa juga monggo silahkan. Lalu saya tambahkan dengan setengah bungkus santan instan. Kita masak kembali ya, kita sambil diaduk-aduk hingga sausnya ini benar-benar sedikit mengental seperti ini. Lalu jika sudah sesuai dengan selera, teman-teman bisa masukkan terongnya, masak hingga bumbu benar-benar meresap ke terong. Dan ini bumbunya ini asli gurih ya teman-teman ya, gurih, wangi, pokoknya rasanya itu kayak makan ayam deh, walaupun ini hanya terong ya. Dan ini rasanya itu dijamin enak banget. Dan oke, jika kuahnya sudah mengental seperti ini, sekarang kita akan matikan apinya dan menu kita hari ini siap untuk dihidangkan. Masaknya yang simple, ini anak-anak suka banget ya. Dari aromanya itu wangi banget ya, wangi dari serai, lalu ditambahkan lagi dengan santan, itu benar-benar gurih banget ya. Ini wajib banget dicoba ya, yang belum pernah mencoba silahkan mencoba, ini rekomen banget. Ini saya membeli jengkol yang sudah direbus ya, kurang lebih satu bungkus ini 500 gram, jadi 2 bungkus ada 1 kiloan ya.
Oke, ini jengkolnya saya akan keluarkan dari plastik dan saya akan cuci bersih. Setelah itu jangan lupa sebelum memasaknya jengkolnya terlebih dahulu untuk digepuk-gepuk seperti ini ya. Jadi agak sedikit gepeng. Gitulah ya bahasanya. Nah, setelah sudah gepeng-gepeng seperti ini, lalu sisihkan. Dan untuk bumbu halusnya di sini saya menggunakan 3 butir kemiri, 3 siung bawang putih ukuran besar, 1 genggam bawang merah, seruas jahe, seruas kunyit, dan juga 100 gram cabai merah keriting. Oke, cabai merah keriting semua bahan sudah masuk. Saya tambahkan dengan 1 sendok makan ketumbar. Lalu tambahkan dengan secukupnya air. Setelah itu lalu haluskan. Setelah bumbu dihaluskan, sekarang kita sudah bisa mulai memasaknya ya. Tumis bumbu menggunakan secukupnya minyak, tambahkan dengan seruas lengkuas yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam, 1 batang serai yang sudah digeprek, lalu saya tambahkan dengan 3 lembar daun jeruk. Daun jeruknya bisa dirobek-robek terlebih dahulu ya agar lebih harum. Lalu tumis bumbu sampai bumbunya tanak ya. Gunakan api sedang aja sambil sesekali untuk dibolak-balik agar tidak gosong. Dan untuk mengetahui bumbu tanak tidaknya itu jika bumbunya sudah mengeluarkan minyak ya. Nah, bumbunya sudah mengeluarkan minyak seperti ini tandanya bumbunya sudah tanak. Dan jika bumbunya sudah tanak seperti ini, sekarang saya akan masukkan jengkolnya. Masukkan semua jengkol yang sudah digepek-gepek tadi ya. Tumis-tumis hingga semuanya tercampur rata dengan bumbu. Oke, jika jengkolnya sudah masuk, di sini sudah dioseng-oseng, sudah tercampur dengan bumbu semua seperti ini, lalu saya akan tambahkan dengan secukupnya air. Dan untuk takaran airnya, di sini saya menggunakan kurang lebih 300 ml air ya, sampai jengkolnya sedikit terendam seperti ini. Oke, saya rasa kurang ya karena nanti saya akan rebus kembali sampai jengkolnya benar-benar meresap ya dengan bumbunya. Lalu sebelum mendidih di sini saya menambahkan dengan 1 bungkus santan instan dengan ukuran 65 ml. Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Dan di sini saya akan menunggu ya sampai mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, saya akan tambahkan dengan bumbu tambahnya setengah sendok makan kaldu ayam, setengah sendok makan garam, 1 sendok makan gula merah, dan sejumput lada. Oke, jika bumbu semua sudah masuk, aduk-aduk kembali. Dan ini saya akan masak ya, saya akan diamkan sesekali. Teman-teman bisa bolak-balik ya, gunakan api kecil aja. Ini saya akan masak sampai airnya sedikit ataupun menyusut ya, dan bumbunya lebih meresap lagi ke jengkol. Dan jangan lupa untuk sekali-kali diaduk ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa double check ya, koreksi rasanya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Karena saya ini nggak suka masakan yang terlalu manis ya, jadi kalau kira-kira kurang manis bisa ditambahkan gula. Dan oke, ini dia teman-teman ya, ini bumbunya sudah mulai airnya menyusut dan sudah meresap ya ke dalam jengkol. Nah, seperti ini, jangan terlalu kering ya teman-teman ya, karena ini adalah kalio jengkol, bukan rendang ya, jadi jangan terlalu kering, nanti kalau diangkat dia bakalan mengering ya. Jadi oke, ini sudah matang dan saya akan angkat. Kalio jengkol saya hari ini siap untuk dihidangkan. Ini dia teman-teman, resep simple saya hari ini rekomen banget ya, rasanya itu juara banget, masaknya itu simple, nggak ribet ya. Dan kalau teman-teman suka jengkolnya mau direbus sendiri juga monggo silahkan ya. Ini cocok banget ya dimakan buat menu makan siang, makan malam, yang pasti ini rasanya enak banget.
tumisan sawi ya, saya tambahkan dengan bakso. Ini rekomen banget ya, cocok banget. Ini rasanya itu enak, masaknya juga simple. Di sini saya menggunakan 10 buah bakso, lalu saya tambahkan dengan 1 buah wortel. Untuk wortelnya ukurannya sedikit besar ya teman-teman ya, iris, menyerong dan tipis-tipis seperti ini. Dan untuk baksonya itu 1 buah bakso saya potong menjadi 2 bagian ya. Oke, kita akan potong-potong wortelnya sampai dengan selesai. Jika wortelnya sudah selesai dipotong-potong, bisa disisihkan ya teman-teman ya. Lalu di sini saya menambahkan dengan 1 ikat sawi hijau. Sawi hijaunya saya potong aja sesuai selera juga ya untuk potongan ukurannya. Dan untuk bumbunya di sini saya menggunakan 4 siung bawang merah, potong iris tipis-tipis seperti ini, lalu saya tambahkan dengan 3 siung bawang putih, potong juga ya tipis-tipis seperti ini. Dan agar sayurannya tumisannya sedikit pedas, di sini saya menambahkan dengan 5 buah cabai hijau keriting dan saya tambahkan lagi dengan 2 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman nggak suka pedas, cabainya bisa di skip ya teman-teman ya. Oke, jika bumbu-bumbunya sudah siap, sekarang kita mulai memasaknya. Tumis 2 bawang, gunakan secukupnya minyak, lalu oseng-oseng sebentar sampai dengan bawangnya harum ya. Jika bawangnya sudah harum seperti ini, lalu kita bisa masukkan semua cabenya. Untuk cabai hijaunya ini nggak terlalu pedas ya teman, yang bikin pedas adalah cabai rawit merahnya. Oke, lalu masukkan bakso yang sudah dipotong-potong. Kita tumis-tumis sebentar hingga semua cabai baksonya itu sedikit layu ya. Oke, lalu kalau bumbunya baksonya sudah sedikit layu, lalu masukkan semua wortelnya. Kita masukkan wortelnya, oseng-oseng kembali. Di sini saya akan memasak wortelnya terlebih dahulu ya, karena wortel ini agak sedikit keras, jadi saya masukkan wortelnya terlebih dahulu agar mudah memasaknya. Di sini saya akan tambahkan dengan secukupnya air. Untuk airnya ini agar mempermudah wortelnya lebih cepat empuk ya dan nggak kering gitu ya. Oke, kita tunggu sampai mendidih, tambahkan dengan sejumput garam dan juga kurang lebih sekitar 3 sendok makan saus tiram. Aduk-aduk kembali hingga wortelnya benar-benar matang ya, ataupun setengah matang juga boleh. Nah oke, jika wortelnya teman-teman rasa sudah empuk ya ataupun sudah matang, bisa masukkan batang sawinya, karena di sini batang sawinya agak sedikit keras daripada daunnya ya, jadi saya masukkan batangnya terlebih dahulu, lalu oseng-oseng kembali bersamaan dengan bahan-bahan lainnya yang sudah masuk di awal tadi ya. Kita oseng-oseng sampai sawinya ini sedikit layu. Kalau terlalu kering seperti ini, teman-teman bisa tambahkan dengan sedikit air ya, agar tidak terlalu kering nantinya, dan sayurnya itu agak sedikit ada kuahnya gitu ya, karena nanti kuahnya itu gurih enak ya, pasti anak-anak juga suka. Oke, tumis batang sawinya sampai dengan setengah empuk. Jika sudah setengah empuk seperti ini, lalu masukkan daunnya, gunakan api besar ya teman-teman ya. Oke, jika daunnya sudah masuk seperti ini, teman-teman bisa oseng-oseng sampai sawinya ini benar-benar matang sempurna. Oke, ini saya akan oseng-oseng sampai sawinya benar-benar matang. Nah, ini sudah daun sawi ini sudah mulai layu seperti ini ya, dan ini sudah matang, rasanya juga sudah enak banget ya, gurih pokoknya. Oke, dan ini saya akan matikan apinya dan tumis sawi campur bakso dan wortelnya siap untuk dihidangkan. Di sini saya tidak menambahkan garam ya, karena saya tidak menambahkan gula karena dari saus tiram itu sudah ada rasa asin, gurih, dan juga sedikit manis. Oke, ini akan saya sajikan. Dan ini dia teman-teman hasil menu masakan saya hari ini. Resepnya sangat sederhana tapi rasanya itu enak banget ya. Ini rekomen banget. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum.